Emang gue setan? Ya. Setelah matang, tuangkan ke piring dengan hati-hati. Mbak Lucy, maksudnya apa sih? Nuangnya pakai gaya kayak gitu segala? Menurut catatan Sule, tuangkan nasi goreng dengan hati-hati. Nah, nih udah hati-hati kan? Gak tumpah kan? Yang tumpah memang nggak ada, Mbak. Tapi yang pingsan banyak, gara-gara nunggunya kelamaan. Oh, dari tadi lo nungguin sisa nasi goreng. Sorry, kayaknya pas tuh cuma sepiring. Masa nggak ada sisanya, Mbak? Sedikit. Emang gue buat sepiring. Gue kira lo udah makan pakai nasi uduk. Nasi udukku hilang, Mbak. Hilang. Ya, kayaknya Sule yang ngambil. Lawang kopi panasku aja hilang. Yang hilang kopinya apa panasnya? Malingnya. Makmur, makmur. Badan segede gajah tapi kalau ngambek kayak anak kecil. Ya udah nih. Ini buat kamu. Asik. Kenapa? Panasan ya? Enggak, Mbak. Pedesan? Enggak, Mbak. Kamu kenapa? Keasinan, Mbak. Keasinan. Udah dikasih pakai ngeritik segala lagi. Orang gak asin kok. Tambahkan garam 8 sendok makan. Gila ini Sule. Asin nggak? Hampir Hampir asin? hampir pingsan. Untuk membonceng kamu. Siap Hai. naik. Motor lu mana, Le? Aduh, Mana motor. motor lu, Le? Aduh, wah, tadi di sini, Pit. Jangan-jangan dicuri orang, Le. Wah, gawat dong ah. Kang, cari motor. Ya, Jang, lu tahu, Jang? Yang warna merah? Heeh. Mau orang dibawa kabur tuh ke sana. Hah? Dibawa kabur? Sini, Jang. Lu kenapa nggak tegur tuh orang? Udah, Kang. Gimana? Tadi saya tanya, Bapak siapa? Terus? Dia jawab, Heeh. saya adalah maling. Terus kenapa nggak lu tangkap? Aduh, saya tidak punya hak untuk buat tangkap. Saya bukan polisi, Pak. Ah, so lu bandot. Ah, ciri-cirinya gimana? Wah, kalau ciri-cirinya, warnanya merah. Heeh. Bannya 2, setelnya hitam, ada stang, nomor platnya lengkap, Pak. Itu ciri-ciri motor, Kutil. Yang gue tanya ciri-ciri orang yang maling motor gue. Nah, kalau itu ciri-cirinya sama dengan Kang Sule. Waduh, Pakai jaket, badannya tinggi, celananya juga sama. Rambutnya panjang juga, Kang. Cuma yang itu warnanya hitam. wah salah itu maling. Harusnya sama-sama pirang, Jang. Terus dia ciri-ciri mukanya kayak gimana? Bentar. Oh, kalau yang ono itu ada hidungnya, Teh. Lah, emang si Sule? Ini nggak ada. Nasibku buruk banget. Dasar maling, gue jadi nggak ada hidung. Apa Sule udah sampai stasiun ya? Apa motor saya sudah sampai rumah ya? Iya, Pak, dia. Ya udah lewat. Monggo, Pak RT. Ayo, silakan diminum Pak RT. Boleh nanya nggak? Mau nanya apa Pak RT? Apakah di rumah ini orangnya menyukai kebersihan? Ya pasti. Apalagi ada Kanjeng Mami. Hal-hal yang berbau kekotoran dilarang masuk di rumah ini. Oh, pantes. Pantes kenapa Pak RT? Dari tadi yang keluar air putih melulu. Lambang kebersihan. Oh, ya udah kalau gitu Mur.
kamu kasih air got aja. Ah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Lucy, kalau dilihat-lihat itu sama kayak Butio, hobinya tanaman. Siapa yang hobi tanaman? Lah itu lagi merawat tanaman. Orang jepitan rambut gue tuh jatuh di sini. So tau. Oh, ya sama kalau gitu sama Butio. Sama-sama nyebelin kalau diajak ngomong. Tuh kan, sama lagi. Sama apanya lagi? Sama-sama nyeremin. Emang gue setan? Kenapa Mbak Lucy? Lihat setan lewat. Ada Kanjeng Mami tuh. Sule! Kalau gitu setannya nggak lewat, setannya datang. Aduh, bisa ngamuk Kanjeng Mami kalau Sule telat jemputnya nih. Waduh, bisa ngamuk nih si Asep. Kalau si Sule telat pulangnya. Kalau gitu saya harus telepon Kanjeng Mami dulu. Pak Tio, sekalian bilangin sama si Asep, motor masih dipakai sama Sule. Sabaran gitu ya. Kanjeng Mami nggak kenal sama si Asep. Apalagi si Asep, Pak Tio. Orangnya kuper, kurang pergaulan, pemalu. Pak Tio, Diam dulu. Saya lagi menelpon Kanjeng Mami dulu. nggak usah. Kenapa? Sudah ada di depan. Kanjeng Mami udah datang? Tepat sekali. Alhamdulillah, akhirnya si Sule datang juga. Yang datang Kanjeng Mami. Dengan Sule kan? Naik taksi. Wah, hebat Sule. Bisa julap motor jadi taksi. Selamat. Pak Mar! Ya. Kamu nggak lihat apa yang saya bawa? Koper Kanjeng Mami. Buruan, bantuin angkat kopernya. Selamat datang di rumah kami. Ya, terima kasih. Halo, Jakarta siangnya bolong. Oh, mau bicara dengan siapa, Pak? Pak Tio. Iya. Ini dari siapa, maaf? Kepolisian. Hah? Iya. Iya, Pak. Oh, ya. Dari siapa? Dari kepoliklinikan, Pak. Maksud saya dari kepolisian, Pak. Sepertinya ada sesuatu hal yang gawat, Pak. Ngaco kamu. Mas, minggir. Halo, selamat siang. Pasti ada sesuatu hal yang terjadi, Pak Tio. Iya, benar. Saya sendiri, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak Tio. Iya, benar, Pak. Dan saya mengatakan feeling ada sesuatu hal yang akan menjadi... Kamu diam! Pak, maaf, Pak. Maksud saya bukan nyuruh diam Bapak, Pak. Tapi nyuruh diam supir saya, Pak. Ayo, terus, Pak, terus. Oh, ya. Hah, juga? Iya, Pak. Benar. Sule itu pembantu saya juga, Pak. Oh, pasti ini gara-gara Sule lagi nih. Pasti dia nyopet dompet orang. Lawang nasi uduk aku aja dicopet kok. Hajar aja Pak Tio. Pak polisi hajar, Pak polisi hajar. Iya, Pak. Terus, Pak, terus. Yang benar, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ada apa sih? Kok pada lemas? Nggak tahu. Ada apa, Nek? Loh, nggak tahu kok pada ikut lemes semua. Partisipasi, Pak. Sule kecelakaan. Meninggal di tempat. Sule meninggal aja pakai partisipasi segala. Pak RT Sule, Pak RT. Mas Tio, Sule, Mas. Mon, salam lu. Harusnya ini ke sini. Biarin aja.
lagi sedih kan wajar. Minum jangan Mami. Coba kamu ceritain kok Sule bisa mati. Jadi gini ceritanya Kanjeng Mami. Menurut kepolisian, ada kecelakaan antara bis kota dan truk tangki bensin. Sule naik motor, nyelip di tengah-tengahnya. Dan itu yang mengakibatkan dia kebakar. Ya ampun, Sule. Sekujur badanmu semuanya hangus kebakar. Nggak sekujur badan, Mbak. Tapi separuh. Dari udel ke atas. Terus jadi rencananya gimana? Tadi Pak Tio bilang kalau jenazahnya Sule akan segera dimakamkan melihat kondisi badannya yang sangat mengenaskan. Dan Pak Tio juga sudah menghubungi pihak keluarga dan keluarganya setuju. Keluarganya setuju kalau Sule mati. Mati kok disetujui, gimana sih? Bukan itu. Maksudnya setuju segera dimakamkan. Sule itu sahabatku. Walaupun jahat, tapi sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri. Sule, kenapa kamu mati duluan, Le? Kenapa, Le? Kenapa, Le? Makmur. Ya, Kanjeng Mami. Itu minuman buat siapa? Kanjeng Mami. Kenapa kamu minum sendiri? Kalau minum bertiga nggak cukup. Ini Kang Sule. Kenapa lu, Jang? Loh, ini beneran Kang Sule? Ya bener, masa imitasi? Lu ngapain sih? Jangan bikin stres gua dong ah. Berapa kata nih? Keren, saya keren. Saya ganteng. Mirip Brad Pitt. Kang Sule dari mana? Cuman gitu doang lo, mikirnya panjang. Gua habis ngejar maling tuh, tapi nggak ketemu. Biadab tuh maling. Motor pinjem, diembat juga. Gua gimana kalau udah gini? Tempuhan sama Pak RT. Tapi Kang Sule masih hidup? Ya, ini siapa, Jang? Ya masih hidup. Kalau gua mati, nih kaki nggak nginjek tanah. Nginjek apaan, Kang Sule? Pale lu, bikin emosi lo. Enggak, Kang Sule dikabarin sudah meninggal dunia ketabrak mobil. Hah? Saya udah dianggap mati, Jang. Iya. Kok lu bisa tahu, Jang? Tadi saya lewat depan rumahnya Pak Tio. Di sana lagi ada persiapan tahlilan. Tahlilan buat siapa, Jang? Buat arwahnya Kang Sule. Gila lu, Jang. Lu nggak lihat nih gua masih utuh. Masa gua mati sih? Iya ya bener. Tapi mereka menganggap Kang Sule sudah mati terbakar. Jenazah Kang Sule yang ditemukan separuh ke bawah utuh, separuh ke atasnya angus, Kang. Muka gua masih utuh, Jang. Bener juga ya. Berarti yang tabrakan itu maling yang mencuri motornya Kang Sule. Bener, Jang. Iya, sebab perawakannya sama, Kang. Rambutnya, terus badannya, pokoknya semuanya sama. Bener juga, Jang. Tapi kenapa tuh polisi nyangkanya itu mayat gue? Yang pertama, Kang, nomor seri kendaraannya. Itu jelas punya keponakan Pak RT. Yang kedua, jaket. Iya. Yang ketiga, dompet. Wah, bener, Jang. Soalnya tuh dompet gua simpen tuh di jaket, Jang. Nah, di dompet itu ada KTP Kang Sule. Termasuk ada kartu nama Pak Tio. Wah, gawat, Jang. Kalau begitu gua harus buru-buru, Jang. Kemana, Kang? Ke Jamban. Ya, gua ke sono dong. Udah, gua pinjam sepedanya. Mau kemana? Mau kemana? Perasaan ada yang beda, Jang. Coba apa yang bedanya? Apa ya, Jang? Ayo, apa coba? Nggak tahu, Jang. Sandalnya belum dipasang. Ayo, mau dipasang mana, Pak? Pasang di muka lo.